Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel Ruang Belajar OHM Academy. Apa kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali bersama saya, Raja Nurul Fitria Destiana, yang akan menemani teman-teman untuk mempersiapkan diri dalam belajar tes wawasan kebangsaan untuk masuk ke perguruan tinggi kedinasan dan tes CPNS yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Tak bosan-bosannya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang hingga hari ini masih tetap setia belajar bersama Ruang Belajar OHM Academy. Sebelum memulai pembahasan soal tes wawasan kebangsaan, saya kembali mengingatkan untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar kanal YouTube Ruang Belajar OHM Academy semakin berkembang dan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. 3 soal pertama yang akan kita bahas merupakan soal latihan pada video sebelumnya. Untuk itu, silakan teman-teman buka kembali kolom komentar ataupun catatannya pada video pembahasan soal tes wawasan kebangsaan sebelumnya ya. Kita langsung saja kepada pembahasan soal yang pertama. Tindakan yang mencerminkan nilai keadilan ditunjukkan pada sikap A. Saat penulisan karyanya, Arsir selalu menuliskan kutipan dan sumber referensi. B. Afif menggunakan hak suaranya karena semalam mendapatkan amplop dari salah satu calon kepala desa. C. Renfred rela ditempatkan di mana saja saat pengumuman CPNS nanti. D. Regina berani mengatakan sejujur-jujurnya meskipun harus mengorbankan adiknya sendiri. E. Keputusannya menjadi mu'alaf sudah ada sejak ia mulai mempelajari Islam. Jawaban yang benar adalah A. Saat penulisan karyanya, Arsir selalu menuliskan kutipan dan sumber referensi. Pada opsi A, saat penulisan karyanya, Arsir selalu menuliskan kutipan dan sumber referensi. Hal ini menunjukkan bahwa Arsir memiliki sikap teladan, yaitu menghormati dan menghargai hasil karya orang lain. Hal tersebut sesuai pada salah satu butir sila kelima Pancasila. Pada butir ke-10, yaitu suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pencerminan nilai kemanusiaan dapat ditunjukkan pada kalimat berikut ini. A. Pemerintah menetapkan libur pada saat perayaan hari besar keagamaan. B. Setiap kali terjadi bencana, semua penduduk di Indonesia bahu-membahu membantu para korban. C. Ica sukses menjadi pengusaha masker tanah air. D. Semua pemilih wajib memiliki EKTP. E. Mutiara memborong perhiasan saat tetangganya sedang dirundung lara. Jawaban yang benar adalah B. Setiap kali terjadi bencana, semua penduduk di Indonesia bahu-membahu membantu para korban. Nilai kemanusiaan merupakan sebuah sikap universal yang harus dimiliki setiap umat manusia di dunia, yang dapat melindungi dan memperlakukan manusia sesuai dengan hakikat manusia yang bersifat manusiawi. Nilai kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan sila kedua Pancasila. Adapun pada kalimat di opsi B, yaitu setiap kali terjadi bencana, semua penduduk di Indonesia bahu-membahu membantu para korban, merupakan cerminan dari butir sila kedua Pancasila, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Perwujudan dari nilai persatuan ditunjukkan pada kalimat A. Indonesia menjadi salah satu anggota ASEAN. B. Mutiara dan teman-temannya menggalang dana untuk korban banjir di Tanjung Pinang. C. Saat sholat Jumat, Bu Devi menutup warung kontongnya. D. Meskipun lama di luar negeri, Bu Okta ingin menetap di tanah air suatu hari nanti. Dan E. Sejak muda, Pak Ochan sudah membuka usaha nasi uduk. Jawaban yang benar adalah D. Meskipun lama di luar negeri, Bu Okta ingin menetap di tanah air suatu hari nanti.
Sikap Bu Okta yang ingin menetap di tanah air suatu hari nanti merupakan salah satu perwujudan dari nilai persatuan. Sikap Bu Okta tersebut sesuai dengan butir sila ketiga Pancasila, yaitu mengembangkan rasa cinta tanah air. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini tindakan yang menunjukkan nilai ketuhanan adalah A. Kirab budaya bulan kemarin menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang masih lestari. B. Meskipun matanya sudah tidak tajam lagi, Ridho masih terus berusaha menjadi penulis profesional. C. Bantuan sosial yang diberikan pemerintah sangat membantu kaum ekonomi lemah. D. Menjelang Pilpres, banyak politikus yang sudah mulai mengumpankan jalan. E. Walaupun pekerjaannya padat, Nancy tetap meluangkan waktu untuk mengikuti kajian secara online. Jawaban yang benar adalah E. Walaupun pekerjaannya padat, Nancy tetap meluangkan waktu untuk mengikuti kajian secara online. Yang ditanyakan pada soal nomor 4 ialah tindakan yang menunjukkan nilai ketuhanan. Nah, berdasarkan opsi E, dikatakan bahwa Nancy ini memiliki pekerjaan yang padat, namun ia tetap meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian secara online. Perilaku Nancy tersebut sesuai dengan butir Pancasila sila pertama, yaitu pada butir kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini penggunaan kata baku yang benar adalah A. Sebelum masuk ke ruangan, semua peserta harus menuliskan belangko kosong yang sudah tersedia. B. Dekoratif ruangan ini sepertinya sudah perlu diperbaiki. C. Imajinasi terdakwa tersebut memang sangat tinggi sekali. D. Setelah dilakukan standarisasi, buku pegangan siswa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. E. Sistem pendidikan di Indonesia seringkali berganti seiring dengan bergantinya Menteri Pendidikan. Jawaban yang benar adalah D. Setelah dilakukan standarisasi, buku pegangan siswa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Mari kita bahas bersama-sama penggunaan kata baku yang benar pada opsi A hingga opsi E. Silakan teman-teman perhatikan layar di samping ini ya. Pada opsi A, sebelum masuk ke ruangan, semua peserta harus menuliskan belangko kosong yang sudah tersedia. Nah, pada opsi A ini, kata yang kurang tepat ialah belangko. Karena penulisan kata belangko yang benar ialah BLANGKO. Kemudian, pada opsi B, seharusnya penulisan kata dekoratif yang benar ialah dekorasi. Ruangan ini sepertinya sudah perlu diperbaiki. Pada opsi C, penulisan kata imajinasi yang benar ialah imajinasi. Terdakwa tersebut memang sangat tinggi sekali, bukan imajinasi. Dan pada opsi D, setelah dilakukan standarisasi, buku pegangan siswa menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Nah, opsi D ini semua kata bakunya sudah benar. Dan pada opsi E, yaitu sistem, kata yang benar ialah sistem. Pendidikan di Indonesia seringkali berganti seiring dengan bergantinya Menteri Pendidikan. Kita lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan wacana berikut ini. Sudah 8 tahun Lutfi bekerja di instansi pemerintah, namun sikapnya tidak menunjukkan bahwa dirinya sudah lama bekerja. Lutfi memiliki kebiasaan yang kurang baik. Tidak jarang Lutfi terlambat berangkat kantor, namun sering sekali ia pulang lebih awal. Sikapnya tersebut telah menjadi bahan perbincangan banyak teman-temannya di kantor. Meskipun demikian, Lutfi tak sekalipun dipanggil ke ruangan atasan. Hasil kerja Lutfi memang selalu maksimal, meskipun kedisiplinan berangkat dan pulang kantor masih perlu adanya peningkatan. Berdasarkan wacana di atas, nilai sosialnya adalah A.
Lutfi seharusnya menunjukkan kinerja yang lebih baik. B. Pimpinan kantor seharusnya memberikan hukuman disiplin kepada Lutfi. C. Lutfi merupakan anak emas perusahaan. D. Lamanya bekerja tidak bisa menjadi patokan seseorang profesional dalam bekerja. E. Lutfi kurang berdisiplin dalam bekerja. Jawaban yang benar adalah E. Lutfi kurang berdisiplin dalam bekerja. Yang menjadi pertanyaan pada soal nomor 6 yaitu nilai sosial. Nah, nilai sosial sendiri memiliki makna sebagai nilai yang didasarkan pada adat istiadat yang dianut oleh masyarakat sosial setempat, yaitu tentang baik atau buruk atau pantas atau tidak pantasnya sesuatu yang dilakukan yang berhubungan dengan penilaian masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai sosial dari cerita atau wacana di atas ialah Lutfi kurang berdisiplin dalam bekerja. Hal ini dapat terlihat dari sifat Lutfi yang sering terlambat ketika berangkat ke kantor, namun seringkali ia pulang lebih awal. Kita lanjut ke soal nomor 7. Berikut ini yang termasuk ke dalam kalimat eksklamatif adalah A. Betapa indahnya desa ini, Bu. B. Kakak tidur sejak subuh. C. Ada Pak Guru Nin. D. Janganlah kamu patah hati karenanya. E. Batik itu buatan Pekalongan. Jawaban yang benar adalah A. Betapa indahnya desa ini, Bu. Untuk dapat menjawab soal nomor 7, teman-teman terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan kalimat eksklamatif. Nah, kalimat eksklamatif disebut juga kalimat seru atau kalimat interjeksi. Menurut Mulyono, jenis kalimat ini sering kita temukan lewat partikel interjeksi betapa, alangkah, atau bukan main pada kalimat-kalimat berpredikat adjektifal. Kalimat eksklamatif merupakan kalimat yang menunjukkan rasa kagum. Contoh kalimatnya ada pada jawaban A, yaitu betapa indahnya desa ini, Bu. Kita sudah membahas sebanyak 7 buah soal tes wawasan kebangsaan. Seperti biasa, akan ada 3 soal latihan. Silakan teman-teman kerjakan, lalu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Kemudian pembahasan soal latihannya akan ada di video berikutnya. Soal latihan yang pertama. Perhatikan penggalan teks berikut ini. Sudah larut malam dan Regina kelaparan. Dia kemudian membuat mie goreng pedas. Padahal ia memiliki riwayat penyakit asam lambung. Setelah makan semangkuk mie goreng, perut Regina sakit. Ia langsung menuju ke WC. Regina diare setelah makan mie goreng. Regina pun mengeluh kesakitan kepada ibunya. Ibunya hanya berkata, sudah tahu perutmu sensitif, masih berani saja kamu coba makan makanan pedas. Regina hanya meringis sambil memegang perutnya. Bu, bolehkah Regina minta tolong buatkan teh pahit, Bu? Kata Regina. Tanpa menjawab, ibu Regina langsung membuatkan secangkir teh pahit untuk putrinya. Berdasarkan penggalan teks di atas, nilai moralnya adalah A. Seorang ibu yang sangat menyayangi putrinya. B. Regina tidak belajar dari pengalaman sebelumnya. C. Seharusnya Regina tidak berani makan makanan pedas. D. Regina memiliki riwayat asam lambung. E. Regina mudah diare sejak dirinya menderita asam lambung. Soal latihan yang kedua. Di bawah ini yang termasuk jenis kalimat interrogatif adalah A. Ibu, saya berangkat ke kantor dulu ya. B. Sejak kapan perutmu sakit? C. Adik tidak mau makan sejak kemarin. D. Mari masuk ke rumah. E. Dan seharusnya kamu berangkat sejak tadi. Soal latihan nomor 3. Penggunaan kata baku yang benar ditunjukkan pada kalimat A. Pemerintah menghimbau untuk tetap menggunakan masker di ruangan tertutup. B. Nampaknya kamu begitu terpukul sejak dia menikah. C. Nafasnya terhenti setelah ibunya datang menemuinya. D.
Frekuensi kepulangannya menurun sejak ayahnya meninggal. E. Peristiwa yang telah menimpanya 4 tahun lalu tidak membuat Jonathan insaf. Baiklah teman-teman, itulah dia tadi 7 buah soal pembahasan tes wawasan kebangsaan dan juga 3 buah soal latihan. Semoga apa yang telah kita bahas tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya juga mendoakan agar teman-teman dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menjawab soal-soal tes SKD CPNS dan soal-soal masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Semoga teman-teman dapat memperoleh hasil yang maksimal. Amin ya robbal alamin. Silakan teman-teman tinggalkan komentar untuk saran pembahasan terkait materi ataupun bentuk-bentuk soal yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk teman-teman semua, semangat belajarnya, percayalah tidak akan ada yang sia-sia. Ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. Sekian video kita kali ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, serta aktifkan bel untuk memperoleh notifikasi video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.